Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Dava Alfarezi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri yang berjudul dengan olahraga dayung di Indonesia dan dunia. Yang pertama ada presentasi olahraga dayung di Indonesia. Olahraga dayung di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun sebelumnya kurang mendapat perhatian luas, prestasi Indonesia di cabang ini telah terlihat di tingkat regional, nasional, dan internasional mencerminkan potensi besar para atlet. Perkembangannya didukung oleh pembentukan organisasi seperti Komite Olimpiade Indonesia atau KOI dan Federasi Olahraga Dayung Indonesia atau FODI. Dayung mulai diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda sekitar tahun 1950-an. Awalnya hanya sebagai aktivitas rekreasi, namun sejak tahun 1970-an mulai berkembang sebagai olahraga kompetitif. Indonesia telah aktif mengikuti kompetisi dayung internasional dan meraih berbagai medali di ajang seperti Olimpiade, kejuaraan dunia, dan SEA Games. Prestasi penting dicapai antara lain saat Jufri Sulaiman bertanding di Olimpiade Rio 2016 dan meraih peringkat ke-11. Indonesia juga berhasil meraih medali emas di kejuaraan dunia dayung 2018 di Ceko dan terus menunjukkan peningkatan dalam SEA Games. Pada SEA Games 2019, Indonesia meraih total 9 medali atau 3 emas, 6 perak di cabang dayung. Keberhasilan ini menunjukkan kemajuan pesat dalam olahraga dayung berkat strategi pelatihan dan pembinaan yang efektif dari FODI. Federasi Olahraga Dayung Indonesia ini telah menjalankan berbagai program pembinaan seperti sistem pembinaan atlet dayung atau SPAB untuk mencari dan mengembangkan potensi atlet dayung di berbagai daerah. Pemerintah juga mendukung pengembangan olahraga ini meskipun masih ada tantangan seperti kurang fasilitas dan pelatih profesional, serta dukungan dari sektor swasta yang terbatas. Beberapa atlet dayung di Indonesia telah meraih prestasi internasional seperti Lamemo, Dedi Saputra, Baihaki, dan Kaimana. Keberhasilan mereka menunjukkan pentingnya program pembinaan yang sistematis dan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dalam mendukung kemajuan olahraga dayung di Indonesia. Olahraga dayung di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, baik dari segi prestasi maupun organisasi. Awalnya hanya dianggap sebagai kegiatan rekreasi. Kini dayung telah menjadi cabang olahraga kompetitif yang menghasilkan prestasi di tingkat nasional dan internasional. Indonesia aktif dalam berbagai kejuaraan seperti Olimpiade, kejuaraan dunia, dan SEA Games, bahkan berhasil meraih sejumlah medali. Salah satu pencapaian besar adalah medali emas di kejuaraan dunia 2018 dan 9 medali pada SEA Games tahun 2019. Kemajuan ini tidak lepas dari peran organisasi seperti PODI dan program pembinaan seperti SPAB yang membantu menemukan dan melatih atlet dari berbagai daerah. Meski begitu, tantangan seperti kurangnya fasilitas, pelatih profesional, dan minimnya dukungan swasta masih menjadi hambatan. Beberapa atlet berprestasi yang menonjol antara lain Lamemo, Dedi Saputra, dan Baihaki Kaimana. Yang kedua ada keikutsertaan Indonesia di kompetisi internasional. Sejak kemerdekaan, Indonesia aktif mengikuti berbagai kompetisi internasional, termasuk dalam bidang olahraga. Keikutsertaan ini dimulai sejak Olimpiade 1952 dan terus berlanjut di ajang bergengsi seperti SEA Games, Asian Games, dan kejuaraan dunia. Partisipasi Indonesia di kancah internasional tidak hanya meningkatkan reputasi global, tetapi juga memacu perbaikan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Prestasi dalam olahraga internasional dipengaruhi oleh pembinaan atlet, fasilitas, serta dukungan organisasi seperti Komite Olimpiade Indonesia yaitu KOI dan Komite Olahraga Nasional seperti KONI yang berperan dalam mempersiapkan atlet untuk bersaing di level dunia. Indonesia menghadapi tantangan dalam dunia olahraga internasional seperti keterbatasan dana, fasilitas, dan pelatih atlet. Meski begitu, Indonesia tetap menunjukkan prestasi terutama di cabang seperti bulu tangkis dan silat. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas atlet. Selain olahraga, Indonesia juga aktif di bidang akademi internasional seperti Olimpiade, Sains Internasional atau OSI dengan hasil membanggakan berkat program pembinaan yang insentif. Tantangan utama di bidang akademi adalah akses pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Pemerintah dan lembaga pendidikan berperan penting dalam menciptakan kesetaraan akses untuk siswa berprestasi di internasional.
Indonesia terus mengembangkan sistem pendidikan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ajang internasional, terutama di bidang sains dan teknologi. Lembaga seperti LP3 dan universitas turut berperan dalam pelatihan siswa berbakat sejak dini. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, Indonesia menunjukkan eksistensinya di kompetisi teknologi internasional seperti World Robotic Olympiad atau WRO. Untuk terus bersaing, Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan teknologi dan mendukung inovasi generasi muda. Tantangan utama adalah keterbatasan akses dan fasilitas yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Maka dari itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri dalam membangun ekosistem teknologi yang kuat di Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kompetisi nasional memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara sosial maupun pembangunan bangsa. Partisipasi ini memperkuat rasa persatuan, kesadaran pentingnya pendidikan dan inovasi, serta membuka peluang kerjasama internasional di berbagai bidang. Selain itu, prestasi Indonesia ditingkatkan internasional menjadi inspirasi bagi generasi muda dan memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, Indonesia terus menunjukkan prestasi dan pentingnya dukungan sistem pendidikan dan pengembangan talenta. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan dalam memperbaiki kebijakan, infrastruktur, dan pembinaan sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan Indonesia di kancah internasional. Yang selanjutnya ada pengaruh dayung dalam komunitas dan pariwisata. Dayung sebagai olahraga tradisional memiliki nilai budaya tinggi dan potensi besar untuk mendukung komunitas dan pariwisata. Kegiatan ini bukan hanya untuk rekreasi, tetapi juga berdampak signifikan secara sosial dan ekonomi, terutama di daerah dengan banyak perairan. Klub-klub dayung di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan mempererat hubungan antara warga serta membangun solidaritas. Kegiatan ini mengajarkan kerjasama, kepemimpinan, dan komunikasi. Selain itu, partisipasi dalam komunitas dayung mempererat hubungan antara generasi dan membantu pelestarian budaya lokal. Kegiatan dayung di Indonesia tidak hanya sebagai olahraga, tetapi juga sarana pelestarian budaya lokal melalui pewarisan pengetahuan tradisional. Dayung memiliki potensi besar untuk mendorong pariwisata berbasis komunitas. Banyak daerah mulai mengembangkan wisata dayung yang memberikan dampak ekonomi positif dan mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pelestarian lingkungan. Dayung juga menciptakan peluang usaha baru, seperti penyediaan peralatan dan jasa wisata. Dengan begitu, aktivitas ini menjadi alat efektif untuk pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong roda perekonomian daerah. Dayung menjadi daya tarik wisata alam yang semakin diminati karena memberikan pengalaman menjelajahi alam dengan cara tradisional, sekaligus mendekatkan wisatawan pada budaya lokal. Contoh, di Bantul, Yogyakarta, wisata dayung di Sungai Opak berhasil dikembangkan dengan baik. Kegiatan ini juga mempromosikan nilai ekologi dan pelestarian lingkungan. Wisata dayung memberi peluang bagi masyarakat pesisir untuk terlibat langsung dalam pengelolaan ekosistem perairan. Selain itu, aktivitas ini juga mendorong konservasi alam melalui kampanye dan penanaman mangrove. Secara ekonomi, wisata dayung menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan lokal, dan membuka lapangan kerja, terutama dalam penyediaan jasa, kuliner, dan transportasi. Kegiatan dayung tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga melestarikan kerajinan tradisional seperti pembuatan perahu, yang menjadi sumber pendapatan masyarakat lokal. Meskipun berpotensi besar, pengembangan dayung menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dari dampak pariwisata. Pemerintah dan masyarakat lokal perlu berkolaborasi untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan wisata dayung, salah satunya dengan menerapkan prinsip ekowisata. Wisata dayung dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya serta menjadi sarana pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kegiatan ini secara berkelanjutan dengan perhatikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.